Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Fakih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih itu menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Engkau sungguh pintar, wahai Syekh. Tapi, apakah kamu berani berdebat dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap, Paduka, jawab Syekh Fakih. Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita, sampailah ia di istana. Wahai Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengan Syekh Fakih tentang pengetahuan agama. Apakah kamu siap? Kata Baginda Raja. Hamba mohon ampun, Paduka yang mulia, tapi ilmu agama itu bukanlah untuk diperdebatkan, Paduka, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran, jawab Abu Nawas. Iya, saya tahu itu, tapi tujuanku agar pengetahuan agamaku semakin bertambah, Abu Nawas, balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Fakih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-menerus mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan berasal dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Saya akan menegur Paduka dan menyuruh Paduka untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa, jawab Syekh Fakih. Nah, sekarang giliranmu untuk menjawab, Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya? Tanya Baginda Raja. Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja saya yakin, Abu Nawas. Dan kenapa pula saya harus marah? Timpal Baginda Raja. Baiklah, Paduka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu, Paduka, balas Abu Nawas. Untuk apa, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ya, untuk mempraktekkan jawaban saya, Paduka, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan istana untuk membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. Wah, kurang ajar kamu, Abu Nawas. Apa maksud perbuatanmu ini? Bentak Baginda Raja. Ampun, Paduka. Inilah jawaban saya atas pertanyaan Paduka yang tadi, kata Abu Nawas. Maksudmu apa? Kata Baginda Raja bertambah emosi. Begini, Paduka yang mulia. Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju? Tanya Abu Nawas. Ya, tidak pernah, jawab Baginda Raja. Dan saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak pernah, jawab Baginda Raja. Nah, Paduka, menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka ini masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, Paduka, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul, Abu Nawas. Bisa dengan cara yang santun, ujar Baginda Raja. Paduka,
Seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Ya, tentu saja aku akan menghukummu karena kamu tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya, Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan yang kedua. Ya sudahlah, sekarang pertanyaan kedua. Wahai Tuan Syekh, menurut Anda, apakah hukumnya seseorang yang meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa, Paduka, dan akan masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas yang tadi. Baiklah Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Dan seketika Abu Nawas pun terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawabnya. Lalu dengan tenang, Abu Nawas berkata sambil mengelus-ngelus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang kembali. Ah, tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kamu berikan tadi? Tanya Baginda Raja. Ya, saya tidak tahu jawabannya, Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kamu mengelus-ngelus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri, Paduka, karena kan saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Ah, sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas berdiskusi dengan salah satu muridnya. Muridnya bertanya, Tuan Guru, jika memang benar para guru adalah orang yang paling pintar, mengapa bukan mereka yang menjadi pemimpin dunia, Tuan Guru? Dan mengapa pula bukan mereka yang menjadi orang-orang kaya? Abu Nawas pun tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia lalu masuk ke dalam ruangan dan keluar sambil membawa sebuah timbangan. Timbangan tersebut lantas diletakkan tepat di atas meja. Wahai anakku, ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Timbangan ini bisa menampung sampai 5 kilo emas. Berapa harga emas seberat itu? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sekitar 100 dinar, Tuan Guru, jawab muridnya. Baiklah anakku, sekarang coba bayangkan, seandainya ada seseorang yang datang kepadamu membawa timbangan ini dan ingin menjualnya seharga emas 5 kg. Apakah kamu bersedia membelinya? Tanya Abu Nawas kembali. Timbangan seperti ini kan harganya cuma 10 dinar, Tuan Guru. Mana ada yang mau? Jawab muridnya. Nah anakku, dari ini kamu sudah mendapatkan pelajaran.
bahwa kalian para murid adalah seperti emas, dan kami adalah timbangan yang menimbang bobot prestasimu. Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini. Satu lagi pertanyaanku, jika ada seseorang datang kepadamu dengan membawa sebongkah berlian di tangan kanannya dan seember keringat di tangan kirinya, kemudian dia berkata kepadamu bahwa di tangan kirinya ada seember keringat yang telah ia keluarkan untuk mencari berlian, tanpa keringat ini tidak akan ada berlian, maka kamu disuruh membeli keringat itu dengan harga yang sama seperti harga berlian. Apakah kamu mau membeli keringatnya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, Tuan Guru, jawab muridnya. Nah, begitulah anakku. Orang hanya akan membeli berliannya dan mengabaikan keringatnya. Biarlah kami para guru ini menjadi keringat itu, dan kalianlah yang menjadi berliannya, anak-anakku, tutur Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas itu, sang murid pun menangis dan memeluknya. Wahai Tuan Guru, betapa mulianya hati kalian dan betapa ikhlasnya hati kalian. Terima kasih Tuan Guru, kami tidak akan bisa melupakan kalian, kata sang murid. Wahai anakku, biarlah keringat itu menguap mengangkasa menuju alam hati di sisi ilahi Robi, karena hakikat dari akhirat itu lebih mulia daripada segala pernak-pernik di dunia ini, anakku, balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya. Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. Hei Abu Nawas, mau kemana? Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk, jawab Abu Nawas. Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu, cegah Tuan Hakim. Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali, tanya Abu Nawas. Sini, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan, ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram. Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim, bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan. Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya beradu argumen.
Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih? Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. Tentu saja saya pilih kekayaan, Tuan Hakim. Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan, tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya. Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan? Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah, jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya, Tuan, ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad ada fenomena aneh terjadi, yaitu ada seorang pencuri tapi tak pernah bisa dimasukkan ke dalam penjara karena pencuri itu masih anak kecil. Dan karena hal ini terus berulang-ulang dan terus berulang, para prajurit istana pun kewalahan menghadapi pencuri kecil yang selalu meresahkan warga itu. Tangkap saja dia dan penjarakan, kata Abu Nawas. Itu tidak mungkin, Tuan Abu. Pencuri itu kan masih anak-anak. Dan kami juga sudah berulang kali menangkapnya, Tuan. Tapi akhirnya ya dilepaskan kembali begitu saja, tutur mereka. Loh, kenapa dilepaskan? Apakah anak itu keluarga dari pejabat istana? Tanya Abu Nawas. Bukan karena itu, Tuan Abu. Tapi umurnya kan masih di bawah 17 tahun, Tuan. Dan sedangkan peraturan yang berlaku kan, apabila tindak kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, maka tidak akan kena sanksi atau hukuman, Tuan, jelas mereka. Mendapati permasalahan yang lumayan rumit, Abu Nawas pun harus berpikir keras. Bagaimana menurut Tuan Abu? Apa yang mesti kami lakukan? Kalau dibiarkan terus-menerus begini, nanti anak itu semakin menjadi-jadi, Tuan, tanya para prajurit istana. Memang berapa umur anak itu sekarang? Tanya Abu Nawas. Baru sekitar 15-an tahun lah, Tuan, jawab mereka. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi yang tepat tanpa harus melanggar peraturan. Begini saja. Kalian tetap awasi anak itu. Kalau ketahuan mencuri lagi, tangkap dia dan bawa kepadaku. Dan jangan lupa, bawa serta barang buktinya, kata Abu Nawas. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, anak itu kembali kedapatan mencuri di rumah salah satu warga. Tanpa menunggu lama, ia langsung ditangkap oleh prajurit istana dan dibawa ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, anak itu berkata dengan nada menantang. Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Aku ini masih anak di bawah umur. Kalau aku sampai dihukum, akan aku adukan kalian kepada Baginda Raja. Oh enggak, siapa bilang kamu akan dihukum? Aku hanya mau ngasih tahu, kalau mengambil barang milik orang lain, barang itu harus dikembalikan. Nah, tugasmu sekarang mengembalikan barang yang kau ambil itu kepada pemiliknya, terang Abu Nawas. Oh, cuma itu. Ya sudah, aku akan mengembalikannya, balas anak tersebut. Tunggu dulu. Sini, lepas dulu baju dan celanamu, sergah Abu Nawas.
Apa maksudmu? Aku harus mengembalikannya dengan keadaan telanjang? Tanya anak itu dengan terkejut. Oh iyalah, jawab Abu Nawas. Wah, gak maulah aku gak akan mempertontonkan auratku, tolak si anak. Denger ya, menurut undang-undang kamu itu kan masih anak di bawah umur, belum punya aurat. Jadi gak masalah dong kalau kamu telanjang di depan umum. Dan kalau kamu menganggap itu aurat, berarti kamu sudah cukup umur dan harus dipenjara atas perbuatanmu. Gimana? Jelas Abu Nawas. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana? Menjadi anak di bawah umur atau anak yang sudah cukup umur? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tapi kenapa harus telanjang, Tuan? Tanya si anak mulai ketakutan. Ya itu tadi, sebagai bukti saja kalau kamu masih anak di bawah umur. Namanya anak kecil kalau telanjang itu kan wajar, jelas Abu Nawas. Gak mau Tuan, aku malu jadi bahan tertawan orang-orang. Tapi aku juga gak mau kalau dipenjara Tuan, balas si anak gemetaran. Ya sudah, begini saja. Untuk kali ini kamu akan aku ampuni. Tapi ingat ya, kalau sampai terulang kembali, kamu tinggal pilih menjadi anak di bawah umur atau menjadi anak cukup umur, ancam Abu Nawas. Dan akhirnya sejak saat itu anak kecil tersebut pun tak lagi berani mencuri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang tidak suka dengan Abu Nawas. Baginya Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan apapun. Namun yang membuat sang hakim heran adalah kenapa para pembesar istana begitu menghormatinya. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Nanti akan kubuat dia menjadi kacungku, agar para pembesar tahu bahwa orang yang mereka hormati tidak lebih dari seorang pesuruh, pikir sang hakim dalam hati. Namun sebelum itu terlaksana, justru sang hakim sendiri yang akhirnya menjadi kacung Abu Nawas. Begini kisah lengkapnya. Dan kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas mendatangi rumah sang hakim. Karena hakim adalah pejabat penting, tentu rumahnya dijaga ketat oleh prajurit istana. Saat tiba di depan gerbang, Abu Nawas berkata kepada penjaga, "Tolong sampaikan kepada Tuan Hakim bahwa Abu Nawas ingin menghadap." Tak lama kemudian Abu Nawas pun diizinkan masuk. "Ada perlu apa Abu Nawas? Tumben kau datang ke sini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun menjawab, "Begini Tuan Hakim, besok aku akan pergi keluar kota dan aku butuh biaya Tuan. Kalau diperkenankan, tolong pinjami aku uang 10 dinar Tuan." Sang hakim pun menyeringai, "Boleh saja, tapi kamu harus memberikan jaminan." "Tidak masalah Tuan Hakim, aku bawa keledaiku sebagai jaminan Tuan," jawab Abu Nawas. "Bagus, bawa keledaimu ke belakang rumah dan taruh di sana," perintah sang hakim. Abu Nawas pun menurut dan menuntun keledainya ke belakang rumah. Setelah itu sang hakim menyerahkan uang 10 dinar dan berkata, "Ini uangmu, tapi ingat Abu Nawas, saat mengembalikannya nanti ada bunganya. Jadi totalnya menjadi 12 dinar Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk dan segera menerima uang tersebut. Ketika Abu Nawas pergi, sang hakim tertawa puas. "Hahaha, betapa bodohnya dia. Keledainya yang bernilai ratusan dinar, dia jadikan jaminan untuk utang 10 dinar, pikir sang hakim sambil tersenyum licik. Sebulan kemudian, Abu Nawas kembali dari perjalanannya. Ia datang ke rumah sang hakim untuk melunasi utangnya berikut dengan bunganya. "Aku benar-benar heran kepadamu Abu Nawas. Ternyata kamu tidak semintar yang dikatakan orang-orang ya. Untuk apa kamu memelihara keledai yang mahal kalau uang 10 dinar saja kamu tidak punya? Lebih baik kau jual saja keledaimu itu," ejek Tuan Hakim sambil tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar ejekan tersebut. Lalu ia berkata, "Tuan Hakim kan tahu sendiri, akhir-akhir ini marak terjadi pencurian hewan Tuan. Karena aku harus pergi keluar kota, aku tidak tahu harus menitipkan keledaiku kemana.
Ya, menurutku rumah Tuan Hakim adalah tempat paling aman karena dijaga ketat oleh prajurit kerajaan. Dan yang lebih hebatnya lagi, aku juga tidak perlu membayar yang mahal, cukup 2 dinar untuk 1 bulan. Sang hakim pun terdiam seketika. Wajahnya merah padam karena sadar bahwa dirinya telah dipermainkan. Abu Nawas pun pergi sambil menuntun keledainya, meninggalkan Tuan Hakim yang masih tertegun. Kurang ajar, ternyata aku malah dijadikan penjaga keledainya, gerutu sang hakim dengan kesal. Kisah selanjutnya. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar. Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap, kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Dan ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar. Ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid. Padahal ketika dalam perjalanan ia ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda. Tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnuzon. Oh, mungkin mereka tak mendengar suara azanku tadi, kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama dengan obrolan asik mereka. Dan keesokan harinya, masih sama di waktu menjelang sholat asar, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Tapi kali ini suara azannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya. Hingga ia yakin kalau suara azannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Dan setelah sholat selesai, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama. Masih sedikit dan itu-itu aja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya, tak biasa, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan azan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel, tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama, dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, nggak apa-apa, aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara azanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara azanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya terdiam.
mereka menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana, dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin." "Mohon ampun Baginda, apa yang kiranya bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja lalu menjawab, "Aku ingin agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar, walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil, karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat, meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin, maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga, ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira, segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju ke istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu, ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini." Kemudian berkatalah Abu Nawas, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika Tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu. Dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan, kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba. Dan ketika ia hendak keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memarahi dan menghukumnya, meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas, karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja.
kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong bajunya terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya itu, "Hei kawan, uangku terjatuh. Apakah kamu melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kan kamu selalu berjalan di belakangku. Kamu pasti tahu dong." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh? Sedangkan kedua mataku ini buta." Mendengar hal itu, Abu Nawas tak lantas percaya. "Buta? Apa buktinya kalau kamu buta?" tanya Abu Nawas. "Kamu lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Ya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Nah itu, aku nggak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Karena sedang terburu-buru pulang, Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya. Tapi dalam hati ia berkata, "Awas saja kamu, akan kubalas nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Dan di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya, karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Di jalan itu pula, Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas pun memberi isyarat kepada keledainya agar merendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah lelaki itu menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Woi, tunggu! Keledaimu menendangku! Kamu harus bertanggung jawab!" Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Woi, berhenti! Kamu harus bertanggung jawab!" teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kamu harus bertanggung jawab!" Kemudian Abu Nawas turun dari keledainya dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kamu tak mau berhenti? Menoleh ke belakang pun tidak." Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang yang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kamu tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kamu dengar suara kicauan burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar," balas si lelaki. "Nah, suara burung itu aku gak mendengarnya. Itulah bukti bahwa aku tuli," balas Abu Nawas. "Jadi apa maumu sekarang? Kamu mau aku bertanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iyalah, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengobati luka di wajahku ini," jawab si lelaki. "Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil itu. Gunakan untuk mengobati lukamu," timpal Abu Nawas. Mendengar hal itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya.
kisah selanjutnya. Sudah berbagai cara dilakukan untuk bisa menjebak Abu Nawas. Namun Baginda Raja selalu saja mengalami kegagalan. Bisa dikatakan Abu Nawas terlalu cerdik menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan seluruh menteri istana untuk dimintai pendapat dan saran-saran dari mereka. Salah satu menteri berkata, "Kalau menghadapi Abu Nawas bukanlah perkara mudah, Paduka. Tantangan berupa apapun pasti bisa diselesaikannya. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Apalagi kalau tentang hukum dalam Islam, Paduka. Tentu dia lebih pintar. Bahkan ulama ternama di kota Baghdad pun dengan mudahnya dibuat tak berkutik oleh Abu Nawas, Paduka. Namun ada satu tantangan yang sampai saat ini Abu Nawas belum pernah menghadapinya, Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja menjadi penasaran. "Tantangan yang bagaimana? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. "Tidak sulit, Paduka. Suruh Abu Nawas untuk menyebutkan isi ajaran dari kitab Injil," kata sang menteri. "Ah, di mana susahnya? Aku sendiri aja dengan mudah bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Betul, tapi apakah sebagai orang Islam Paduka meyakini isinya?" tanya sang menteri. "Oh, tentu saja tidak. Aku tidak mungkin meyakini kalau Yesus adalah anak Tuhan. Bisa-bisa aku menjadi murtad," jawab Baginda Raja. Nah, itulah Paduka. Jadi nanti tantangannya adalah bagaimana caranya Abu Nawas meyakini isi kitab Injil, Paduka, tapi jangan sampai menjadi murtad. Dan nanti kita undang pendeta ternama dari negeri seberang. Suruh dia yang memberikan pertanyaan itu. Abu Nawas pasti tidak akan berani menjawab asal-asalan, Paduka, tutur sang menteri. Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Dan singkat cerita, diundanglah Abu Nawas ke istana. Adapun sang pendeta sudah siap untuk memberikan pertanyaan. Kemudian Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Apakah kamu sanggup menerima tantangan?" tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawab, "Tentu, Paduka yang mulia. Asalkan hadiah yang akan hamba dapatkan dilipat gandakan, Paduka." "Oh, jangan khawatir Abu Nawas. Aku bahkan akan memberimu 3 kali lipat. Tapi kalau gagal, kamu harus tidur di kandang kuda selama sebulan. Bagaimana?" tantang Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia. Silahkan, tantangan apa yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Bagus, tapi bukan aku yang akan memberimu pertanyaan, Abu Nawas, melainkan Tuan Pendeta ini," ujar Baginda Raja. Seketika Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Waduh, celaka. Kalau sampai aku disuruh menyebutkan isi kitab Injil, aku tidak akan mungkin bisa menjawabnya," pikir Abu Nawas. Ternyata apa yang ditakutkan pun menjadi kenyataan. "Wahai Abu Nawas, coba beritahu aku, apa isi kitab Injil? Dan kamu harus meyakininya," tanya Tuan Pendeta. Tapi namanya juga Abu Nawas, ketakutan yang dirasakan hanya sementara. Dengan sejuta akal cerdiknya, ia dengan mudah menjawab pertanyaan Tuan Pendeta. "Isi kitab Injil berupa tulisan, Tuan Pendeta, dan aku meyakini itu," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Pendeta pun mendadak menjadi murka. Ia pun berkata dengan nada yang emosi, "Kamu jangan bercanda, Abu Nawas. Yang aku tanyakan ini adalah kitab suciku, kitab yang sangat aku muliakan. Kamu jangan coba-coba melecehkan kitab suciku, Abu Nawas." Dengan tenang Abu Nawas pun membalas, "Loh, siapa yang melecehkan? Kalau kitab Injil tidak ada tulisannya, apakah Tuan Pendeta akan menganggapnya sebagai kitab suci?" Pembelaan Abu Nawas tersebut membuat Tuan Pendeta semakin terpancing emosinya. "Hei Abu Nawas, yang aku maksud bukan seperti itu. Tapi apa isi ajaran kitab Injil?" tanya Tuan Pendeta. "Oh itu, ajarannya baik, mengajarkan kasih sayang, kebaikan, dan cinta damai.
Kalau isinya ajakan tawuran, pasti sudah dilarang dari dulu, jawab Abu Nawas. Dasar kamu Abu Nawas, kalau cuma seperti itu, semua agama juga mengajarkannya. Sebenarnya kamu ini pernah baca Injil atau tidak? Bentak Tuan Pendeta. Maaf pendeta, sejujurnya saya belum pernah membaca Injil, jawab Abu Nawas. Memangnya Tuan Pendeta pernah? Tanya balik Abu Nawas. Oh, bukan hanya pernah, tapi hampir tiap hari aku membacanya, balas Tuan Pendeta. Masa Tuan Pendeta? Tapi yang saya tahu, orang yang benar-benar membaca kitab sucinya, apapun agamanya, pasti akan menjadi lebih baik peringainya. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku pernah membaca kitab, tapi malah menjadi suka marah-marah, mungkin dia itu cuma baca daftar isinya saja, celetuk Abu Nawas. Muka Tuan Pendeta yang tadinya penuh amarah tak kuasa menahan rasa malu. Ia pun memilih pergi meninggalkan Abu Nawas. Dan karena Tuan Pendeta tidak ada, maka dengan terpaksa tantangan pun diberhentikan. Walhasil Abu Nawas mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu? Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari, kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Ah, masa? Coba aku lihat, kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat, kata Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran. Ya karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini, kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat lalu berkata, sini, coba aku lihat. Silahkan, kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah, kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali, dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili. Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka Yang Mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu, coba. Aku mau menyaksikannya sendiri, kata Baginda Raja.
Dan sudah tentu, raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang, "Wah, kamu benar Abu Nawas, aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu." Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam seribu bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, "Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela." Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. "Lihat itu Abu Jahil, tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah." Abu Jahil pun mengangguk. "Oh iya, tentu saja.
Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum. Nah, begitulah halal dan haram, Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau, Abu Jahil. Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan. Abu Nawas pun tertawa kecil. Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita, Abu Jahil. Abu Jahil pun merenung sejenak. Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita. Nah, benar sekali, jawab Abu Nawas. Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik. Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram, Abu Nawas? Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. Godaan itu wajar, Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya, Abu Nawas. Aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan, Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya, di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Baghdad, kota yang selalu terang benderang dengan penduduknya yang sukacita, mendadak langitnya menjadi gelap gulita. Ternyata hari itu fenomena langka terjadi, gerhana matahari. Tentu hal ini membuat seluruh penduduk kerajaan pun panik. Baginda Raja pun memanggil para penasehatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan di tengah kerumunan, Abu Nawas pun tiba-tiba berseru, "Wahai Paduka, saya tahu apa yang sedang terjadi." Baginda Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa yang kau tahu? Katakanlah, Abu Nawas." "Matahari sedang menangis, Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda Raja pun ikut tersenyum mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas.
"Memang kenapa matahari menangis, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Karena matahari merasa kesepian, Paduka. Ia merasa iri melihat bulan yang selalu ditemani oleh bintang-bintang, Paduka," jawab Abu Nawas dengan polos. Baginda Raja dan para penasehatnya semakin geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya. "Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana cara kita menghibur matahari agar matahari tak menangis lagi dan langit menjadi cerah kembali?" tanya Baginda Raja sambil menahan tawa. "Paduka, kita harus mengadakan pesta besar-besaran, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kita undang semua bintang dan bulan untuk ikut berpesta. Dengan begitu kan matahari tidak akan merasa kesepian lagi, Paduka." Baginda Raja dan para penasehatnya tak bisa menahan tawa. Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang sangat konyol. Idemu bagus juga, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menahan tawa. "Tapi bagaimana caranya kita mengundang bulan dan bintang-bintang?" "Kita bisa menggunakan trompet yang ada di halaman istana, Paduka," jawab Abu Nawas. "Dengan trompet itu suara kita akan terdengar sampai ke langit." Baginda Raja pun meladeni saran konyol Abu Nawas dan memerintahkan pengawalnya untuk meniup trompet yang berada di halaman istana. Dan benar saja, ketika trompet itu ditiup, langit pun mulai cerah sedikit demi sedikit. Gerhana pun berakhir dan matahari tak menangis lagi. Baginda Raja yang menyadari hal itu pun merasa takjub. Bagaimana Abu Nawas seolah-olah memberikan solusi agar rakyat menjadi tenang dan mengatur waktu untuk meniup trompet agar pas dengan berakhirnya gerhana matahari. Baginda Raja dan para penasehatnya pun lega, rakyatnya terhindar dari ketakutan karena gelap gulita. "Terima kasih, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Meskipun idemu sangat konyol, tapi kamu berhasil menenangkan rakyatku dari ketakutannya.